Oke. Halo, selamat malam kepada seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Kita bertemu kembali di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan KJRI Hong Kong. Saya Elisa Taningtyas, konsul muda Pensosbud KJRI Hong Kong, akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan di Ngopi Instan pada malam hari ini di episode kedua di tahun 2021 ini. Pastikan teman-teman yang sedang menyaksikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong. Kita juga ada di media sosial lain, baik di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow kita juga di akun-akun tersebut untuk mendapatkan informasi terkini yang pastinya berguna untuk teman-teman semua seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Kami juga undang teman-teman pastinya seperti biasa untuk bersama-sama ngobrol dengan kita malam hari ini, baik melalui kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 94001506, sekali lagi di 94001506. Sampaikan pertanyaan beserta nama dari teman-teman. Nanti akan ada 2 orang penanya yang terpilih yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Seperti episode sebelumnya, juga kita sudah undi 2 orang penanya terpilih. Selamat yang pertama kepada Ibu Endarti dan yang kedua kepada Ibu Dwi Astuti. Bu Endarti dan Ibu Dwi Astuti, semoga hadiahnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan sekali lagi juga teman-teman silakan sampaikan pertanyaan mengenai tema kita pada malam hari ini, yakni seputar paspor, visa, dan izin tinggal. Tentunya malam ini saya tidak sendiri, sudah ada 2 orang narasumber yang menemani saya malam hari ini. Yang pertama, selamat malam kepada Bapak Bayu Dewa Brata, konsul muda imigrasi KJRI Hong Kong. Selamat malam, Pak. Selamat malam Bu Ayu, selamat malam teman-teman WNI maupun PMI dan rekan-rekan PMI di sahabat PMI di Hong Kong. Baik, selamat malam juga yang kedua kepada Pak Riksen Siagian, staf imigrasi KJRI Hong Kong. Selamat malam Bu Ayu, dan selamat malam juga buat teman-teman semua WNI dan PMI yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Makau. Baik, tema kita malam hari ini seputar paspor, visa, dan izin tinggal. Kita akan ngobrol diantaranya mengenai aplikasi baru e-layanan paspor KJRI Hong Kong yang baru saja diluncurkan sekitar 2 minggu lalu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya, pada tanggal 26 yang lalu. Kita akan bahas nanti apa yang baru dari aplikasi ini. Kemudian juga seputar pertanyaan-pertanyaan biasa kita terima dari teman-teman nih mengenai seputar memperpanjang visa, memperpanjang izin tinggal, yang mana terlebih dahulu, paspor dulu atau visa dulu atau izin tinggal, kemudian kapan sebaiknya mengganti paspor begitu, apakah harus menunggu sampai 6 bulan sampai masa berlaku sebelum masa berlaku habis, ataupun bagaimana jika paspor ditahan dan boleh atau tidak sebetulnya paspor itu jika digadaikan gitu. Nah, pastikan teman-teman menyimak sampai selesai dan juga sampaikan pertanyaan jika ada ke kita di WhatsApp 94001506. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak, kita terlebih dulu kenalan dulu sama aplikasi paspor yang baru ya Pak ya, aplikasi booking online nih. E-layanan KJRI Hong Kong ini sekarang sudah tersedia di App Store juga. Betul. Di iOS. Dengan versi Android maupun iOS. Ya, sekarang bisa dua-duanya. Mungkin lebih lanjut bisa dijelaskan. Terima kasih Bayu. Ya, silakan Pak. Jadi sebelum saya jelaskan, kiranya dapat diputar terlebih dahulu video terkait layanan layanan paspor KJRI Hong Kong yang terbaru. Saat paspor akan habis dan harus memperpanjang,
bagaimana agar membuat paspor terasa lebih menyenangkan. Mempersembahkan April, si hebat yang mengerti cara pembuatan paspor melalui booking secara online. Untuk booking paspor, gunakan aplikasi layanan Paspor KJRI Hong Kong. Silakan isi registrasi pemohon. Setelah itu, klik kolom daftar. Pilih menu Booking Online. Masukkan masa berakhir paspor, kemudian pilih tanggal kedatangan. QR Code akan terlihat apabila booking telah berhasil. Tersedia kolom riwayat untuk mengetahui jadwal kedatangan. Silakan tunjukkan QR Code kepada petugas. Jangan lupa datang ke KJRI Hong Kong sesuai tanggal yang telah dipilih. Mari kita buat paspor melalui booking online agar pembuatannya terasa mudah dan menyenangkan. Baik, telah kita saksikan bersama video tentang aplikasi booking online yang terbaru. Dapat kami jelaskan sedikit di sini bahwa memang pada tanggal 26 Januari 2021 bertepatan dengan Hari Bakti Imigrasi yang ke-71 atau Hari Ulang Tahun Imigrasi yang ke-71, KJRI Hong Kong telah meluncurkan aplikasi booking online yang terbaru, yaitu dengan nama layanan paspor KJRI Hong Kong. Dapat kami sampaikan beberapa keunggulan seperti yang mungkin bisa ditampilkan dalam slide, bahwa keunggulan daripada aplikasi booking online ini yaitu pertama dapat diunduh pada sistem operasi Android dan iOS. Ini kita patut berbangga bahwa dengan hal ini KJRI Hong Kong adalah perwakilan pertama yang mengoperasikan sistem reservasi paspor dalam versi iOS. Oh, ya. Ini yang pertama di versi iOS. Pertama di perwakilan RI di luar negeri ya. Pertama, bahwa ini yang pertama KJRI Hong Kong sebagai perwakilan RI yang mengoperasionalkan sistem aplikasi dengan versi iOS. Yang kedua, mudah dan fleksibel. Mudah dan fleksibel ini dapat saya sampaikan bahwa aplikasi ini mudah untuk dioperasionalkan dan praktis. Artinya tidak banyak substansi data yang dimasukkan untuk mendaftar masuk ke aplikasi ini. Seperti yang ditampilkan di layar, di situ hanya membutuhkan nama, kemudian nomor telepon yang aktif, kemudian nomor paspor. Paspor lama ya. Betul. Fleksibel di sini tentunya tidak berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Bahwa pemohon paspor dapat secara leluasa memilih tanggal kedatangannya untuk melakukan penggantian paspor. Baik. Lalu juga paperless nih Pak. Kayaknya yang baru juga nih. Ini yang terbaru memang, bahwa paperless ini. Jadi transaksi pembayaran ini langsung terhubung dengan pihak Bank BNI. Dan dengan hanya menunjukkan QR Code. Artinya pembayaran itu secara elektronik, tidak lagi dengan kwitansi manual. Di aplikasi yang sebelumnya, petugas pemeriksa pembayaran, pemeriksa berkas itu harus selain melakukan pemeriksaan berkas juga harus mengisi kwitansi pembayaran. Sehingga untuk menyelesaikan satu pemeriksaan berkas satu pemohon itu membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 1 menit lamanya. Dengan aplikasi yang ini lebih praktis, sehingga proses pemeriksaan berkas lebih cepat dan pemohon juga tidak terlalu banyak menunggu untuk pemeriksaan berkas maupun nanti pembayaran di Bank BNI. Tetapi kami menyarankan meskipun nanti penggantian paspor itu sudah selesai atau paspornya sudah selesai, kami mohon dengan sangat kepada teman-teman WNI atau PMI di Hong Kong dan Macau untuk tidak menghapus aplikasi ini, karena bukti kwitansi pembayaran itu akan terflek atau terekam di aplikasi Bu Ayu. Gitu, iya. Oke, itu tadi layanan paspor KJRI Hong Kong. Teman-teman yang sekarang silakan
silakan download ya Pak ya. Iya. Langsung download, sekarang sudah ada di aplikasi baik di Android maupun di iOS. Betul. Baik. Lebih lanjut lagi nih Pak, mungkin sebelum lebih lanjut lagi kita bahas dulu ya Pak ya mengenai paspor ini sebagai dokumen perjalanan, dokumen negara gitu ya. Yang mana di dalamnya juga bagi pemegangnya melekat hak dan kewajiban yang perlu dipahami oleh teman-teman, oleh kita semua pastinya. Ya. Jadi sebetulnya paspor itu apa Pak? Mungkin terlebih dulu gitu kali ya untuk memulainya ya. Sebelum saya membahas paspor, saya akan membahas apa itu dokumen perjalanan dulu. Karena kita harus pahami di sini bahwa paspor, surat perjalanan laksana paspor maupun pas lintas batas itu adalah bagian daripada dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan. Ya, dokumen perjalanan itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Kemudian apa sih jenis-jenis dokumen perjalanan itu? Ada paspor, ada SPLP, surat perjalanan laksana paspor, dan pas lintas batas. Itu. Paspor RI, karena teman-teman ini kan kita berbicara di sini paspor RI, itu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada WNI untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Berbeda dengan paspor, surat perjalanan laksana paspor atau yang disingkat dengan SPLP itu dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Ya. Maksud daripada keadaan tertentu ini misalnya ada teman-teman WNI yang melakukan perjalanan antar negara, mungkin dengan tujuan tertentu, misalnya wisata atau apapun itu, dia kehilangan paspor di negara yang dituju itu, maka untuk perjalanan pulang ke negara Indonesia akan diberikan SPLP. Atau kalau kaitannya dengan teman-teman kita PMI di Hong Kong dan Macau, bagi teman-teman PMI atau sahabat PMI yang sudah tidak akan melanjutkan kontrak kerjanya, sementara paspornya akan berakhir dan dia ingin pulang ke Indonesia untuk seterusnya, kita akan juga berikan SPLP untuk dia yang bersangkutan, untuk teman-teman ini kembali ke Indonesia. Jadi hanya untuk satu kali perjalanan aja, perjalanan pulang menuju. Berarti nggak bisa ya SPLP itu dipakai dulu ke Jepang dulu? No, nggak bisa. Ya. Nah ini yang agak asing nih Bu Ayu, mungkin nggak semua orang tahu itu pas lintas batas apa itu ya. Pas lintas batas ini surat perjalanan yang diberikan kepada penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan berdasarkan kesepakatan wilayah yurisdiksi dua negara yang telah ditetapkan. Boleh ke slide sebelumnya. Bentuknya merah seperti ini, ya kan? Indonesia ini kan berbatasan dengan negara lain dalam perbatasan darat ya. Misalnya dengan Malaysia ada perbatasan pos lintas batas di sana namanya Entikong. Kemudian dengan Timur Leste ada pos lintas batas darat di sana bernama Mota Ain atau Wini. Kemudian dengan Papua Nugini ada pos lintas batas Sekau. Ke slide berikutnya, Mama. Jadi penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan itu dalam skup wilayah yurisdiksi ini bisa berbentuk kecamatan atau berbentuk desa. Itu untuk melintas saja cukup dengan menggunakan pas lintas batas. Tidak perlu menggunakan paspor. Tapi dalam wilayah tertentu ya, misalnya dalam bentuk desa atau kecamatan saja. Bagaimana kalau lebih daripada itu? Ya tidak boleh menggunakan pas lintas batas. Tapi harus menggunakan paspor. Gitu. Jadi kesepakatan dua negara nih, seberapa besar yurisdiksi atau wilayah yang diperbolehkan untuk menggunakan pas lintas batas untuk kesepakatan antara dua negara. Ya. Itu tadi seputar dokumen perjalanan. Jadi kita mengenal ada paspor, SPLP dan pas lintas batas. Kalau yang dipakai teman-teman untuk bekerja berarti pastinya yang dipakai paspor. Itu apakah bisa dibilang paspor ini satu tadi dokumen perjalanan, dokumen data diri ya, identitas berarti. Iya, betul. Juga jangan lupa ini adalah dokumen negara. Iya. Artinya memang
penggunaannya diatur oleh negara gitu. Betul. Walaupun ini dokumen pribadi, ini juga adalah dokumen negara yang harus dijaga dengan baik gitu ya, dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Baik. Pak ya. Betul, baik. Oke, baik. Selanjutnya terkait visa dan izin tinggal nih Pak. Baik. Mungkin bisa dijelaskan juga. Bisa ditampilkan slide-nya. Saya akan jelaskan pengertiannya dulu nih. Apa itu visa, apa itu izin tinggal. Karena terkadang teman-teman itu akan sulit untuk memverifikasi atau mengklasifikasikan mana sih visa, mana sih izin tinggal. Ya. Nanti juga saya akan berikan contoh jangka waktu visa dan jangka waktu izin tinggal, nanti kami akan berikan supaya lebih mudah lagi untuk bisa mengklasifikasikan, oh itu ternyata yang habis berlaku adalah visa dan habis berlaku adalah izin tinggal. Izin tinggal ya. Karena berbeda ya Pak ya. Berbeda. Baik. Ya. Jadi pengertian visa itu merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan negara atau tempat lain yang ditetapkan yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke suatu negara dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Ya. Sedangkan izin tinggal itu izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri kepada setiap orang asing untuk berada di suatu wilayah negara. Izin tinggal ini dapat juga diartikan izin untuk menetap, bertempat tinggal, berada, atau melakukan kegiatan sesuai dengan visa yang diberikan. Oke, baik. Jadi tidak boleh izin tinggal dan visa ini tidak sama tujuannya. Ya. Untuk bekerja maka izin tinggal untuk bekerja, visa untuk bekerja, izin tinggalnya untuk bekerja, visa untuk pelajar atau belajar, izin tinggalnya maka izin tinggal pelajar. Situ. Ada berapa macam visa nih Pak sebetulnya biasanya? Banyak Macam Bayu, ya? ya bermacam-macam. Kalau di negara kita itu ada visa dengan kode B, ada B211, ada D212, ada C312, ada C317 sampai C318 dengan tujuan berbeda. Ya. Visa untuk bekerja C312, kemudian visa untuk penyatuan keluarga bagi keluarga yang orang asing yang datang ke Indonesia, kemudian keluarganya ingin bergabung itu dengan 317. Jadi banyak sekali jenisnya. Tapi kita lebih berbicara kepada visa yang berlaku, visa kerja yang berlaku di Indonesia. Khususnya untuk teman-teman PMI Betul. ini visa kerja. Betul. Yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Nah, tadi Pak juga bagaimana membedakan nih mana yang visa, mana yang izin tinggal, terus lalu berlakunya juga masing-masing ini berapa lama? Baik. Dapat ditampilkan. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya Bu. Jelaskan dulu tentang prinsip dasar pemberian visa. Jadi gini Bu, Ayu dan teman-teman TNI di Hongkong dan Macau. Prinsip dasar pemberian visa itu sebetulnya banyak. Ada asas manfaat, kemudian ada asas resiprokal yang seperti saya jelaskan tadi adalah kesepakatan dua negara. Tapi yang paling dasar adalah pemberian visa dan izin tinggal merupakan suatu bentuk dari kedaulatan negara yang mengacu pada asas manfaat. Artinya bahwa orang asing yang bersangkutan memberikan manfaat bagi negara yang dituju dan tidak melakukan pelanggaran hukum di negara tersebut. Ya. Terus ada pertanyaan kembali, apakah orang yang sudah mempunyai visa untuk masuk ke suatu negara itu pasti diterima atau tidak diterima ke negara itu? Artinya diizinkan masuk, karena visa itu juga selain keterangan tertulis juga izin masuk. Ya. Sementara izin tinggal, izin untuk tinggal, berada, melakukan kegiatan, ya, yang sesuai dengan visa yang diberikan. Visa itu izin masuk, izin tinggal itu izin untuk tinggal, berada, melakukan kegiatan. Pertanyaan kembali bahwa apakah dengan yang orang asing yang sudah mempunyai visa pasti akan diizinkan masuk untuk ke wilayah negara tersebut? Jawabannya belum pasti. Belum tentu. Ya. Ya. Kenapa? Tadi prinsip kedaulatan negara. Jadi pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi berhak melakukan penolakan masuk kepada orang asing yang diduga akan melakukan pelanggaran hukum di negara tersebut. Ya. Itu saya bilang.
Jadi meskipun sudah mempunyai visa, kemudian pada saat pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, berdasarkan hasil wawancara oleh pejabat imigrasi, yang bersangkutan ini patut diduga nantinya akan melakukan penyalahgunaan izin tinggal, sehingga sebelum masuk orang asing tersebut diberikan tindakan berupa penolakan masuk ke wilayah suatu negara. Ya, itu. Jadi lebih konkret lagi. Terus muncul lagi pertanyaan, kenapa perpanjangan visa di imigrasi Hong Kong itu prosesnya lama? Mungkin Bu Ayu sering ada pertanyaan itu ya? Ya, kadang beberapa menanyakan, saya sudah mengajukan sejak 1 bulan, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Gitu. Gimana tuh Pak, kira-kira sebetulnya ada standar nggak sih Pak, berapa lama sebetulnya bisa permohonan visa dan izin tinggal itu bisa di-approve oleh imigrasi Hong Kong gitu? Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi kalau kita mengacu pada prinsip tadi Bu Ayu, bahwa penerbitan visa itu itu adalah kewenangan penuh dari pihak imigrasi di negara yang bersangkutan. Ya. Artinya sebetulnya bukan proses yang lama, tapi bagaimana mereview kembali atau mengclearance kembali benar tidak bahwa pemohon visa ini itu tadi datanya benar, kemudian pernah nggak dia melakukan pelanggaran keimigrasian sebelumnya. Itu proses itu yang menjadikan proses permohonan visa itu cukup lama. Karena pejabat imigrasi mungkin di imigrasi Hong Kong harus memastikan bahwa orang ini tidak melakukan pelanggaran hukum tadi dan bermanfaat di Hong Kong dan akan melakukan kegiatannya sesuai dengan visa yang diberikan. Jadi kami selalu menyarankan bahwa apabila teman-teman PMI ingin melakukan perpanjangan visa, hendaknya perpanjangan visa itu dilakukan 8 minggu atau 2 bulan sebelum visanya akan habis berlaku. Baik, 2 bulan sebelum visa habis berlaku ya. Betul. Apabila nanti misalkan salah seorang PMI mengajukan 2 bulan sebelum masa berlaku, tapi setelah 2 bulan itu masih belum ada kabar, apakah itu bisa dibilang PMI ini overstay Pak? Ya. Jadi begini, sebelum visanya habis berlaku, 2 bulan sebelumnya PMI mengajukan permohonan, ya kan? Itu tidak bisa dibilang itu dia overstay, karena dia sudah mengajukan permohonan untuk penerbitan visa yang baru, ya. Itu memang masa tunggunya itu yang ini, tapi diberikan oleh pihak imigrasi, jadi dia tidak overstay. Iya, jadi karena kadang beberapa kita teman-teman ada yang menanyakan seperti itu, apakah saya overstay kalau ternyata itu jangan khawatir ya Pak ya, karena teman-teman sudah mengajukan proses itu, berarti memang sudah bisa dibilang ya, karena memang apalagi situasi sekarang mungkin ya Pak ya, jadi lebih semakin teliti lagi dari imigrasi Hong Kong untuk melakukan verifikasi ataupun review terhadap aplikasi-aplikasi yang disampaikan teman-teman. Baik, nah tadi sempat kita lihat juga di visa dan izin tinggal ini tercantum di paspor ya Pak ya? Betul. Yang mana yang visa, yang mana izin tinggal nih, supaya lebih jelas mungkin bisa kita lihat bersama-sama nih Pak. Jadi Bu Ayu dan teman-teman PMI dan di Hong Kong dan Macau, sebelum saya jelasin mana itu visa, mana itu izin tinggal, kita bisa melihat itu di pojok kanan bawah ya, di situ. Di situ tertulis tanggal 28/05/2020. Ya. Itu adalah tanggal penerbitan visa. Tanggal penerbitan. 28 Mei 2020. Ini bentuk visa masa pandemi, Bayu. Oke, baik. Karena apa? Teman-teman PMI tidak keluar dari wilayah Hong Kong. Tidak keluar dari Hong Kong, sehingga visa yang diterbitkan bentuknya kebanyakan seperti ini oleh pihak imigrasi Hong Kong. Dan kolom yang berwarna kuning ya,
itu kan tertulis di situ 030620. Ya. Visa itu akan aktif pada tanggal 3 Juni sudah aktif. Visa dan izin tinggalnya sudah aktif pada tanggal 3 Juni 2020. Ya. Nah, sampai kapan izin tinggalnya itu? Visa itu akan berlaku selama 24 bulan atau 2 tahun. 2 tahun. Akan tetapi izin tinggal itu hanya berlaku selama 1 tahun. Kemudian teman-teman ini melakukan perpanjangan lagi. Perpanjangan izin tinggal untuk tahun yang kedua. Ya. Sehingga kita 2 tahun atau 24 bulan. Nah, kalau kita lihat dari gambar di situ yang berwarna merah, itu adalah masa berlaku izin tinggalnya. Izin tinggal. Jadi ketika visanya dan izin tinggal sudah aktif di tanggal 3 Juni 2020, izin tinggalnya akan habis berlaku pada tanggal 19 April 2021, baik. Ya. Tapi visanya itu sebetulnya 2 tahun berlakunya, yang di kolom berwarna biru, 3 Juni 2022. Sehingga kami menyarankan apabila nanti izin tinggalnya sudah akan habis berlaku 30 hari sebelum tanggal 19 April 2021 itu, teman-teman harus segera memperpanjang izin tinggal supaya izin tinggalnya sampai ke tanggal 3 Juni 2022. Jadi izin tinggal itu berlaku 1 tahun, kemudian perpanjang lagi 1 tahun. Tapi kalau visa itu berlaku langsung 2 tahun sesuai dengan kontrak kerja PMI atau teman-teman PMI gitu. Oke. Apabila misalkan ini kan visa habis di 3 Juni 2022. Betul. Ya. Betul. Saat ini katakanlah sekarang saya ada di April 2022. April 2022. Betul. Ya. Ya. Berarti saya perlu memperpanjang visa saya karena sebentar lagi habis. Betul. Itu apakah saya juga perlu mengajukan perpanjangan izin tinggal juga, atau sudah otomatis jika perpanjang visa, perpanjang izin tinggal juga? Pada masa pandemi ini sudah otomatis, Bayu. Oke. Tapi pada masa normal sebelumnya itu yang tertulis akan masa berlaku visa. Masa berlaku visa. Iya, kemudian akan diterbitkan visa baru yang kemudian teman-teman itu harus mengaktifkan izin tinggalnya melalui proses cuking yang sering kita kenal dengan proses cuking. Apakah teman-teman PM ini keluar ke Makau atau ke negara lain, kemudian masuk lagi ke Hong Kong untuk mengaktifkan izin tinggalnya. Ya. Kalau saat ini berarti tidak perlu. Karena tidak bisa juga ya, jadi otomatis dilakukan penundaan masa cuting itu. Ada kebijakan baru di bidang keimigrasian oleh Imigrasi Hong Kong, ada penundaan masa cuting karena tidak mudah bagi orang sekarang untuk melintas keluar masuk wilayah Hong Kong ataupun negara lain. Itu baik. Bisa kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini Bayu. Ini bagi teman-teman PMI yang mungkin baru datang Hong Kong, atau teman-teman PMI yang dia sudah habis visanya, kemudian pulang dulu ke Indonesia, kemudian untuk masuk lagi ke Hong Kong. Ini bentuk visanya seperti ini. Di bawah itu seperti saya sampaikan bahwa di bawah ujung kanan bawah itu pojok itu adalah tanggal penerbitan visa. Kemudian itu 28 Oktober 2017 adalah batas aktivasi visa. Jadi visa itu harus segera digunakan. Teman-teman PMI harus segera menggunakan visa itu untuk masuk ke wilayah Hong Kong. Diberikan waktu selama 3 bulan. Iya. Bagaimana kalau ketika jangka waktu itu terlewati, jadi yang teman-teman PMI harus mengapply visa baru lagi. Iya, jadi tidak boleh lebih dari jangka waktu 90 hari atau 3 bulan itu. Ya, artinya ketika di Jakarta sudah dapat visa tanggal 28 Juli, berarti teman-teman harus masuk sebelum 28 Oktober. Iya, betul. Oke, baik. Lalu berlakunya adalah ketika masuk berlaku 24.
bulan. Ya, berlaku 24 bulan sejak masuk ya Pak ya. Sejak tanggal kedatangan. Sejak tanggal kedatangan. Iya, jadi kalau misalnya tanggal kedatangannya tanggal 1 September 2017, ya. maka sejak tanggal 1 September itu terhitung 2 tahun kemudian itu masih berlaku visanya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Berarti bukan dari tanggal keluar visa atau tanggal sampai batas aktivasi, tapi sejak masuk. Iya, terhitung sejak tanggal kedatangannya di Hong Kong. Ya, betul. Iya. Baik. Ya, ke slide selanjutnya mungkin. Nah, ini contoh visa izin tinggal yang sebelum masa pandemi, Bu Ayu. Ya. Jadi kita bisa membaca di kolom yang berwarna biru. Di situ visanya mulai aktif itu tanggal 2 Agustus 2017. Berarti dia datang ke Hong Kong pada tanggal 2 Agustus 2017. Ya. Dan akan habis visanya pada tanggal 2 Agustus 2019, 2 tahun. Baik, demikian. Itu dia. Jadi kolom merah, kolom biru adalah tanggal kedatangannya, kolom merah adalah tanggal habis berlaku visanya, izin tinggalnya. Visa Ya, izin tinggal dan visa. Izin tinggal dan visa. Izin tinggal dan visa. Ya. Baik. Nah, ini adalah bagaimana mengajukan perpanjangan visa ya Pak ya. Apa saja syarat-syaratnya? Ini akan dijelaskan oleh Pak Rikson ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu. Teman-teman PMI tadi Pak Bayu sudah menjelaskan apa itu visa dan apa itu izin tinggal. Jadi sebelum melakukan proses perpanjangan izin tinggal atau visa baru, teman-teman PMI harus paham dulu masalah yang sekarang sedang dihadapi. Apakah izin tinggalnya yang habis atau sedang mau mengajukan visa yang baru. Dan sekarang kita akan bahas mengenai permohonan pengajuan visa dengan majikan yang sama. Yang pertama, teman-teman yang harus persiapkan, mungkin tadi ada di slide, kita akan lihat bersama-sama. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman PMI sebelum berangkat ke imigrasi Hong Kong. Yang pertama adalah form ID 998A. Ini bagi teman-teman PMI silahkan bisa di-download di website imigrasi atau mungkin ke imigrasi Wance langsung untuk mendapatkan formulir ini. Mungkin bisa kita lihat isi dari form ini supaya kita melihat bersama-sama secara sederhana, kita membantu untuk teman-teman PMI bagaimana cara mengisi form yang sudah kita tampilkan. Ya. Nah, di dalam form ini tentunya teman-teman harus memahami, jangan sampai salah mengisi form ya. Sekali lagi, form yang harus diisi adalah ID 998A. Oke, di bagian ini kita bisa melihat ada beberapa visa yang perlu Bapak Ibu pahami atau mungkin yang saat ini sedang dihadapi yang bagaimana. Ada yang bagian A, ini pastinya yang visa pertama ya. Visa baru. Dan ini biasanya agensi yang akan mengurus karena ini visa pertama. Lalu yang bagian B ini ada 2, yaitu yang pertama, bila teman-teman setelah 2 tahun bekerja di majikan, ada kesempatan untuk mereka pulang ke Indonesia. Jadi sebelum mereka pulang ke Indonesia, mereka sudah punya kontrak baru, maka yang dipilih adalah yang B, yang I yang pertama. Ya. Karena mereka akan pulang ke Indonesia. Sebelum pulang ke Indonesia, mereka sudah harus persiapkan ini dulu. Sebelum pulang ke Indonesia, karena setiap 2 tahun mereka biasanya akan pulang untuk liburan. Lalu yang I yang kedua, ini kalau mereka nggak pulang, tapi mereka tetap di Hong Kong setelah 2 tahun, mereka tetap langsung lanjutkan dengan majikan yang sama. Jadi mereka harus tentang yang entry visa and extension of stay. Lalu yang ketiga, yang C, itu adalah hanya untuk memperpanjang izin tinggal saja. Berarti dia sudah punya visa, tapi mungkin tadi visanya baru setahun, lalu memperpanjang izinnya setahun lagi sampai kontraknya habis selama 2 tahun. Jadi jangan sampai salah mengisi entry visanya. Apakah entry visa untuk pengajuan visa yang baru dengan majikan yang sama, atau extension of stay. Nah, salah satu yang kita contohkan di sini adalah extension of stay.
Lalu di nomor yang kedua, untuk biodata yang perlu diisi, teman-teman perlu perhatikan, pengisian nama itu harus sesuai dengan paspor yang dipegang oleh teman-teman PMI. Apabila memiliki nama keluarga, silakan dituliskan nama keluarganya. Tapi kalau tidak punya nama keluarga, dikosongkan saja. Sehingga mungkin yang diisi adalah given names dalam sesuai dengan nama yang di paspor. Seperti contohnya Siti Aminah, begitu ya. Kalau tidak punya nama tengah, dikosongkan juga. Nama Chinese juga tidak perlu diisi karena pastinya teman-teman Indonesia tidak punya nama Chinese ya. Lalu jenis kelamin, lalu tanggal lahir diisi. Selanjutnya status pernikahan, apakah menikah, apakah bercerai atau masih single. Lalu nomor Hongkong ID juga jangan sampai salah mengisi. Jadi ini kira-kira yang perlu diisi. Travel dokumennya diisi paspor karena yang kita miliki adalah paspor ketika kita bekerja di luar negeri. Lalu nomor paspornya, lalu tempat issue paspornya di mana, apakah di Kediri atau di mana paspornya di issue. Lalu tanggal paspornya dikeluarkan sampai tanggal berlaku paspornya habis. Lalu pada bagian bawah mungkin ada, nah jangan lupa untuk isi tanda tangan dan juga isi nama lengkap ya. Lalu di nomor 2 selanjutnya, ini alamat yang diisi adalah alamat sesuai dengan kontrak kerja. Teman-teman kalau mengisi alamat itu harus lengkap, jangan cuma ditulis Norpoint atau Campuran O, karena seringkali waktu teman-teman juga mengisi formulir di pembuatan paspor, teman-teman kadang-kadang hanya menulis alamat majikannya singkat sekali, Taiwan atau Norpoint. Nah, sebaiknya ditulis sesuai dengan kontrak kerja yang ada di kontrak kerjanya di halaman paling depan. Lalu kontak person yang bisa dihubungin. Kalau punya email silakan dituliskan emailnya, dan selanjutnya di paling bawah ada nama majikan, juga ini sesuai dengan kontrak kerja, di sana juga ada nama majikan, lalu alamat majikan sama dengan kontrak kerja yang tadi sudah jelaskan di atas. Nah, jadi ini kira-kira sekilas bagaimana teman-teman harus mengisi form 998A, gitu ya. Lalu untuk syarat yang kedua tadi yang kita sampaikan, form ID 998B. Nah, untuk yang form yang kedua ini kita tidak tampilkan karena nanti bagian sponsor atau majikan yang akan mengisinya. Tapi formnya adalah 998B. Lalu syarat yang ketiga, paspor asli dan salinannya atau kopi paspor. Selanjutnya kontrak kerja terbaru dan juga fotokopinya atau salinannya. Visa terakhir. Dan yang kelima, ini bukti keuangan rekening yang di dalamnya menerangkan alamat tinggal majikan. Ini juga harus dibawa ke imigrasi. Dan yang terakhir, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayus, perlu diperhatikan teman-teman sebelum 8 minggu atau 2 bulan sebelum kontrak berakhir atau sebelum visa berakhir, teman-teman harus ke imigrasi Wancai untuk mengajukan visa yang baru. Begitu, karena cukup lama proses, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bayu bagaimana proses bagaimana visa itu bisa akan diberikan oleh pemerintah Hong Kong. Nah, ini untuk permohonan pengajuan visa dengan majikan yang sama. Lalu yang kedua, kita akan melihat bersama-sama ini permohonan perpanjangan untuk izin tinggal, Bu Ayu. Nah, tadi kalau ini visa dengan majikan yang sama, yang selanjutnya adalah izin tinggal. Nah, ini juga formnya hampir sama, kita tidak perlu melihat ya, hampir sama ya. Lalu selanjutnya paspor asli dan salinannya, selanjutnya kontrak kerja yang berlaku dan juga kopi atau salinannya, visa terakhir, ini hampir sama juga tadi, bukti keuangan rekening yang di dalamnya menerangkan alamat majikan. Lalu yang perlu dibawa ini harus ada surat pernyataan dari majikan bahwa teman-teman PM itu masih bekerja di tempat majikan. Jadi surat itu perlu diminta dari majikan untuk dibawa ke imigrasi Hong Kong. Kalau surat ini tidak ada, kemungkinan izin tinggalnya akan sulit untuk keluar, sehingga ini harus ada. Lalu yang selanjutnya, ini permohonan visa ini jika majikan berbeda. Dengan majikan yang berbeda. Kalau tadi majikan sama, lalu selanjutnya izin tinggal. Nah, yang terakhir adalah permohonan visa dan majikan yang berbeda. Jadi formnya hampir sama, form 998A, lalu selanjutnya form 998B, lalu fotokopi paspor asli dan salinannya, kontrak kerja baru dan salinannya, lalu salinan visa terakhir. Lalu Hong Kong ID majikan ini perlu dibawa, ini dan salinannya ya. Lalu bukti keuangan atau bisa pakai rekening listrik atau air yang menerangkan juga alamat majikan.
Dan yang terakhir ini juga harus dibawa surat pemutusan kontrak kerja dari majikan yang lama karena dia change employer, ganti majikan, ini harus dibawa juga. Jadi kira-kira teman-teman PMI harus memahami dulu situasinya di mana sebelum berangkat ke imigrasi, sebelum mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, perlu memahami situasi yang sedang dihadapi, apakah sedang mengganti majikan ataukah sekarang sedang memperpanjang izin tinggal atau mau mendapatkan visa yang baru dari majikan yang sama, sehingga ketika diimigrasi semua dokumen yang dibawa sudah lengkap. Begitu kira-kira Bu Ayu. Ya, gitu teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang ini bisa langsung cek ya. Betul. Di visa dan juga di izin tinggalnya, di paspor. Betul. Cek tadi tanggal-tanggal tertentu tadi, saya sudah kurang berapa bulan lagi ya, seperti perpanjang dan sebagainya, dan tadi dijelaskan juga syarat-syarat oleh Pak Rizal. Baik, selanjutnya tadi sempat saya singgung juga mengenai apa yang marak terjadi itu penggantian paspor Pak, dan juga paspor yang ditahan oleh pihak lain. Nah, sebetulnya bagaimana sih Pak, dan solusinya seperti apa jika teman-teman menghadapi situasi yang seperti ini Pak? Ya, baik. Paspor yang ditahan oleh majikan atau agen, sebetulnya di Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 130 itu disampaikan bahwa barang siapa yang melawan hak atau melawan hukum melakukan penahanan paspor atau dokumen perjalanan milik orang lain, itu dipidana penjara dengan maksimal 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Ya. Tapi kita harus memahami bahwa aturan ini tidak bisa kita terapkan di Hong Kong, Ayu, karena aturan inilah aturan di negara Indonesia. Tapi kami secara kontinu dan berkelanjutan, tentu secara persuasif, memberikan penjelasan kepada pihak agensi atau pihak majikan untuk kiranya jangan menahan paspor milik teman-teman PMI, karena sesungguhnya yang bertanggung jawab terhadap keberadaan paspor tersebut, kemudian bagaimana paspor itu digunakan adalah sebetulnya pemegangnya langsung, jadi bukan dari pihak majikan maupun agensi. Begitu Bu Ayu. Baik. Bagaimana dengan menggantikan paspor Pak? Baik. Yang harus dipahami seperti tadi Bu Ayu sampaikan bahwa paspor itu adalah dokumen negara yang dipinjamkan kepada warga negara Indonesia. Paspor itu dokumen negara yang dipinjamkan kepada warga negara Indonesia, sehingga tidak boleh disalahgunakan Bu Ayu. Di aturan negara kita di pasal 31 ayat 1 dan 2 itu disebutkan bahwa ketika kita melakukan penyalahgunaan paspor, itu bisa paspor tersebut dilakukan penarikan atau pembatalan. Atau ketika yang bersangkutan melanggar tindak pidana atau masuk dalam daftar pencegahan, itu juga paspor itu bisa dilakukan penarikan atau pembatalan atau sampai dengan penangguhan. Artinya yang bersangkutan warga negara Indonesia itu diberikan jangka waktu tertentu untuk tidak diberikan paspor. Ya. Dalam jangka waktu tertentu untuk tidak diberikan paspor. Baik. Demikian. Baik. Oke, sebelum lanjut kita ke pertanyaan dulu Pak. Boleh. Rupanya sudah banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Kita mungkin bisa bahas bersama terlebih dulu. Bisa ditampilkan pertanyaan yang pertama. Mungkin. Baik, jadi memang penggantian paspor itu termasuk dalam penyalahgunaan pada paspor itu ya Pak, jadi memang tidak dibolehkan. Baik, pertanyaan pertama, selamat malam, maaf ini pertama saya ikut bertanya di Kopi Instan, mohon masukannya. Baik, belum ada namanya ya. Sayang sekali, tapi mohon teman-teman yang selanjutnya yang mungkin menyampaikan pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaan namanya juga. Saya punya teman yang satu paspornya hilang, teman yang lain paspornya dipendekkan dan mendapat uang tunai 4.000 Hongkong dolar. Pada saat mereka berdua ke KJRI untuk membuat paspor baru, denda yang dikenakan sama, yaitu 785 Hongkong dolar. Pertanyaannya, mengapa biayanya sama, padahal menurut saya gadai paspor harusnya lebih berat dendanya? Tolong dijelaskan.
Silakan Pak. Jadi gini, pada dasarnya bahwa kita pernah mengalami kejadian sebelumnya. Ya. Ada 878 paspor gadai yang teman-teman PM ini adalah berlaku statusnya sebagai korban. Ya. Berlaku statusnya sebagai korban. Artinya sebetulnya kita nggak mengenal tuh paspor gadai. Ya. Tapi kita kan tidak mungkin juga membiarkan teman-teman PMI itu berada di negara orang atau di luar negeri tanpa adanya dokumen. Ya. Ya. Sehingga kita tetap harus memberikan dokumen kepada yang bersangkutan. Apalagi khususnya bagi teman-teman PMI yang kasusnya menggadai paspor, kemudian oleh pihak majikan dilakukan pemutusan kontrak. Secara otomatis kita akan memberikan SPLP kepada yang bersangkutan untuk yang bersangkutan pulang kembali ke Indonesia. Demikian. Tapi kalau bicara tentang paspor hilang, memang sebetulnya 785 bukan denda paspor hilang, Bayu. Ya. Denda paspor hilang itu 575 Hongkong dolar. Biaya 785 itu ditambah dengan biaya belangko paspor 210 Hongkong dolar. Ya. Itu. Jadi harus dipastikan kembali. Jadi kalau misalnya pertanyaan seperti itu ya, itu tadi kenapa kita selalu memberikan perlindungan. Bukan berarti kita memperbolehkan gadai paspor itu, tidak. Tapi bagaimana seorang PMI ketika di luar negeri tidak memegang dokumen. Ya. Tapi kita secara persuasif selalu bilang bahwa yang bersangkutan harus tetap membayar utangnya tersebut. Gitu. Artinya kalau memang masih ingin bekerja dan belum dilakukan pemutusan kontrak, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utang gadai tersebut. Itu baik. Kena ada tambahan dari Pak Arikson? Iya, memang belakangan ini banyak sekali teman-teman yang datang ke KJRI ya dengan masalah paspor hilang, paspor gadai. Tapi seperti yang tadi Pak Bay sudah jelaskan, kita memang akan lakukan seperti BAP ya, berita acara pemeriksaan bagaimana proses paspornya bisa hilang. Karena pernah juga ada datang ke KJRI, ke imigrasi khususnya, awalnya laporannya paspornya hilang, begitu ya. Ternyata setelah dilakukan berita acara pemeriksaan, ternyata paspornya digadai. Jadi memang perlu sekali kita untuk verifikasi kepada teman-teman PMI. Dan sekali lagi kita ingatkan bersama-sama untuk paspor jangan sampai digadaikan, karena paspor adalah milik negara yang harus dijaga. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari teman-teman sudah ada yang ya. Salam hormat Bapak dan Ibu narasumber ngobrol pintar interaktif KJRI Hongkong. Ingin bertanya mengapa ada paspor yang hanya diberikan 1 tahun saja, sedangkan umumnya paspor berlaku 5 tahun. Jika pada halaman keempat pada paspor tertulis data ganda dari Imigrasi Indonesia, apakah seorang PMI tetap bisa membuat perbaruan paspor di KJRI Hongkong? Dan adakah kebijakan berhubung data ganda dan bagaimana solusinya? Dari Ibu Sulasi di Tinhau. Baik, terima kasih Bu Sulasi. Silakan Pak. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, memang saya belum menjelaskan bahwa berapa lama sih masa berlaku paspor. Macam-macam dokumen keimigrasian tadi ya, artinya paspor itu berapa lama masa berlakunya, kemudian SPLP itu berapa lama, kemudian memang paspor itu berlaku 5 tahun. Kalau surat perjalanan laksana paspor yang dibilang tadi SPLP, surat perjalanan pengganti paspor memang berlaku 1 tahun. Biasanya kita, tadi saya jelaskan bahwa biasanya kita memberikan SPLP bagi teman-teman PMI yang paspornya sebetulnya sudah akan habis berlaku, tapi yang bersangkutan belum memperpanjang kontrak kerjanya, atau yang bersangkutan ingin kembali ke Indonesia, tidak meneruskan kontrak lagi, kontraknya sudah selesai atau sudah finish, kemudian ingin kembali ke Indonesia, itu kita berikan SPLP. Karena masa berlaku paspornya hampir habis ya Pak, betul, kita berikan paspor 1 tahun. Kemudian yang data ganda, Bayu ya. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana data ganda itu terjadi, gitu kan? Karena itu sebetulnya kan permasalahan di hulu di Indonesia, Tapi pada prinsipnya bahwa KJRI Hongkong di masa pandemi ini selalu memberikan terobosan
terobosan yang sifatnya melakukan pelayanan dan perlindungan kepada PMI yang ada di Hong Kong. Artinya kami mencoba memfasilitasi itu, ya, bahwa bisa melakukan perpanjangan atau penggantian paspor, tapi dengan syarat tambahan, yaitu adanya data dukung yang bersangkutan yang menerapkan perubahan atau perbedaan data itu, perubahan data itu. Jadi pada saat ini kalau penggantian paspor normal itu kan persyaratannya Hong Kong ID, kemudian fotokopi halaman biodata dan halaman visa, kemudian kontrak kerja, kemudian paspor lama. Bagi yang ada perubahan data seperti itu, kami minta tambahan data dukung berupa salah satu data dukung berupa KTP elektronik Indonesia, atau bisa berupa kartu keluarga, atau bisa berupa akte nikah maupun akte lahir ataupun ijazah. Salah satu yang menunjukkan data yang sesuai dengan halaman endorsement atau sesuai dengan halaman data yang ada di Hong Kong ID. Baik. Demikian. Baik. Oke, kita lanjut lagi saja ke pertanyaan berikutnya. Sudah kita terima lagi. Ya, salam santun yang terhormat Pak Riksan Effendi Siagian dan Pak Bayu Deobrata. Dari Ibu Diah Ayu Lestari ingin bertanya, jika sesudah melakukan tanda tangan kontrak dan mendapat visa 1 tahun, kemudian masa berlaku paspor serta visa akan habis pada waktu yang hampir bersamaan pada bulan September, manakah yang didahulukan untuk diperbarui? Lalu biasanya penyebab ditolaknya pembuatan paspor baru disebabkan oleh visa atau kontrak kerja. Dan bagaimana cara extend visa ketika kondisi COVID-19, benarkah visa diberikan selama 1 tahun, 6 bulan, dan 3 bulan? Baik. Oke. Sudah melakukan tanda tangan kontrak mendapat visa 1 tahun. Visa harusnya 2 tahun ya Pak ya berlaku. Iya, visa 2 tahun itu mungkin maksudnya izin tinggal ya. Iya. Kemudian masa berlaku paspor serta visa habis hampir bersamaan. Yang mana dulu maksudnya yang masa berlaku izin tinggal mungkin. Betul. Ya. Jadi paspor izin tinggal akan habisnya bersamaan. Jadi saya jelaskan tadi bahwa visa itu berlaku 24 bulan atau 2 tahun. Jadi kalau izin tinggal itu berlaku 1 tahun. Bisa sisa, mungkin itu sisa tahun kedua, sisa visanya atau sisa izin tinggalnya itu memang sehingga dia harus tanda tangan kontrak yang baru. Jadi apabila PMI, teman-teman PMI sudah menandatangani kontrak yang terbaru dengan kondisi demikian, silakan melakukan penggantian paspor. Kami memfasilitasi itu. Artinya silakan melakukan penggantian paspor, kemudian paspornya selesai, kemudian dia yang bersangkutan harus segera menguruskan permohonan visa yang baru, sehingga masa berlaku visanya akan langsung 24 bulan sesuai dengan tidak melebihi masa berlaku paspor baru. Itu. Jadi yang terlebih dulu diurus kontrak kerja yang baru, kemudian izin tinggal, kemudian paspor dulu ya. Iya, baik, paspor dulu baru izin tinggal. Ya, visa supaya langsung visanya berlaku 24 bulan. Oh, baik. Ya, dicatat tadi penjelasan dari Pak Bayu ya. Pertanyaan yang kedua tadi adalah mengenai penyebab ditolaknya pembuatan paspor baru disebabkan oleh visa atau kontrak kerja. Memang biasa ada kasus seperti itu Pak? Nah ini mungkin Ariksen lebih paham ya Pak Ariksen yang biasanya teman-teman PMI yang datang ke KJRI mau renew paspor, tapi kontrak kerjanya contohnya Bu Ayu ya, paspornya masih berlaku sampai September 2021, sementara kontraknya akan habis di bulan April. Kalau kita hitung dari sekarang mungkin sekitar tinggal sebulan lebih. Jadi kita akan tanyakan kepada teman-teman PMI apakah mereka akan tetap bekerja atau mereka mau pulang ke Indonesia. Karena kalau mereka mau pulang ke Indonesia, paspor yang mereka pegang masih bisa untuk mereka pulang ke Indonesia tanpa harus renew paspor yang baru. Tapi kalau mereka memang masih mau bekerja, jadi kita akan sarankan buat kontrak baru dulu.
Baik. Setelah itu nanti kita akan bantu untuk penggantian paspor yang baru. Dan biasanya teman-teman yang sudah datang, yang sudah booking paspor, tapi kendalanya karena kontraknya belum diperbarui, kita tidak akan minta untuk mereka booking baru. Jadi silakan datang kapan saja ketika kontrak barunya sudah selesai. Begitu. Jadi mungkin kita bukan tolak ya, tapi kita menyarankan supaya teman-teman ketika mereka punya kontrak baru, mereka juga nanti ada jaminan untuk mereka bisa tinggal di Hong Kong. Karena kalau mereka tidak segera untuk memperpanjang kontrak, mereka tidak bisa extend visa, karena nggak akan mungkin ada visa kalau tidak ada kontrak. Begitu Bu Ayu. Bisa ditampilkan lagi tadi pertanyaannya? Sepertinya masih ada satu poin lagi ya. Yang tadi pertanyaan tadi ya, bagaimana extend visa ketika kondisi COVID dan benarkah visa diberikan selama 1 tahun 6 bulan dan 3 bulan? Baik, silakan Pak. Iya, mungkin bisa juga tadi ya klarifikasi lagi nih. mungkin tadi ini pertanyaan bukan visa ya, tapi kembali lagi izin tinggal, ya, izin tinggal begitu. Nah, memang kalau kita melihat dari pemerintah Hong Kong yang selama ini kita lihat, izin tinggal itu memang beragam Bu Ayu, tergantung kasus atau tergantung kontrak yang dimiliki oleh teman-teman PMI. Kadang memang ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi memang ini pemerintah Hong Kong yang berhak untuk memberikan visa ini. Jadi kita tidak bisa pastikan apakah mereka diberikan 6 bulan atau 3 bulan. Tapi yang selama ini datang ke tempat kita, ke KJRI, ketika mereka renew paspor, visa yang kita perhatikan itu izin tinggal ya, izin tinggal itu biasanya per 6 bulan sekarang. Baik. Yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong. Memang ini masa yang khusus ya. Betul, karena memang mereka kan wajib harus cuting sebenarnya Bu Ayu, tapi karena tidak bisa cuting selama pandemi, sehingga teman-teman harus ke imigrasi Hong Kong untuk memperpanjang izin tinggal. Ya. Baik, semoga jelas teman-teman. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, wassalamualaikum, selamat malam yang terhormat Bapak Ibu Konsulat KJRI Hong Kong beserta anggota. Dan kali ini saya mau bertanya mengenai visa. Ada salah satu teman bertanya kepada saya bagaimana jalan keluarnya ketika masa tenggang visa sudah mau habis, sedangkan pengajuan visa harus ada tanda tangan kontrak atas nama majikan, dan saat ini kebetulan majikan sedang ada di luar Hong Kong dan sulit mendapatkan tanda tangan. Bagaimana jalan keluarnya agar tidak jadi terminate? Baik, ketika perlu memperpanjang visa tapi majikan sedang tidak ada di Hong Kong, bagaimana kira-kira Pak solusinya? Jadi itu tadi bahwa pihak majikan harus tetap mengisi form 998 ayo Ya. menandatangani form tersebut. Form itu adalah form bagi sponsor atau majikan gitu. Mengenai proses permohonan visa sebetulnya teman-teman PM ini bisa menguruskan sendiri bahwa visa itu tidak perlu dengan majikan, tapi memang lebih baik dengan didampingi dengan majikan. Tapi dalam kondisi ini nggak ada masalah untuk melakukan permohonan visa. Ya. Tapi dengan membawa persyaratan yang tadi Pak ya. Betul, lengkap, harus lengkap. Iya. Baik. Dan biayanya itu hanya 230 Hong Kong dolar ya? Iya. 230. Oke, baik Pak, kita sudah hampir 1 jam, nggak terasa ya Pak ya, kita sudah ngobrol panjang lebar mengenai paspor dan juga visa serta izin tinggal. Jadi teman-teman yang sudah menyimak dari tadi, mudah-mudahan mendapat informasi yang jelas dan lengkap terkait tema kita, dan teman-teman bisa lebih tahu lagi tadi pasti bedanya visa dan izin tinggal itu ternyata memang berbeda, dan tanggal dari kapan mulai masa berlaku habis itu perlu diperhatikan teman-teman. Jadi bisa tahu kapan sebaiknya teman-teman udah siap-siap nih untuk memperpanjang dan melakukan pengajuan visa dan izin tinggal, termasuk juga penggantian paspor. Sebelum menutup Pak, kira-kira ada pesan terakhir untuk teman-teman Pak? Baik, Bayu, kami itu membuka ruang konsultasi bagi teman-teman PMI baik di Hong Kong maupun di Macau. Kami persilakan apabila ada permasalahan yang terkait 3 hal itu atau permasalahan keimigrasian, teman-teman PMI dapat berkonsultasi melalui hotline fungsi imigrasi KJRI Hong Kong di nomor 599 10-nya 3 kali di belakangnya 5 ya. 5991
0005. Betul. Silakan bisa Iya. disampaikan pertanyaan terkait hal-hal keimigrasian, baik paspor, visa, dan izin tinggal ya Pak ya. Pak Riksan mungkin ada pesan Ya, terakhir baik. dari teman-teman. Kalau dari saya, mungkin Bu Ayu, karena saya yang di loket, yang sering memeriksa dokumen teman-teman PMI, yang paling sering terjadi belakangan ini adalah teman-teman PMI izin tinggalnya yang sudah habis. Karena memang ada banyak alasan ya, majikan nggak kasih keluar karena pandemi sehingga mereka dilarang untuk keluar. Tapi kita perlu memberitahu kepada teman-teman PMI, perhatikan izin tinggalnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bayu di bagian mana izin tinggalnya. Dan kalau memungkinkan 6 atau sampai 8 minggu sebelum izin tinggal itu habis, teman-teman harus segera ke imigrasi Hong Kong yang ada di Wan Chai untuk memperpanjang izin tinggalnya. Jadi jangan sampai lupa izin tinggalnya. Paspornya diperhatikan. Teman-teman sekarang juga banyak nih lupa yang memperhatikan paspor. Jadi perhatikan paspornya, tanggal berlaku paspornya habis. Perhatikan izin tinggalnya kapan habis supaya teman-teman bisa bekerja dengan tenang. Jadi tidak khawatir dan tidak karena ada yang sampai nangis datang ke KJRI, Pak izin tinggal saya habis. Jadi jadi harus diperhatikan semuanya supaya teman-teman PMI bisa bekerja dengan tenang, majikan juga bisa dengan tenang, teman-teman bisa bekerja tanpa ada gangguan. Itu saja Bu Ayu. Baik, demikianlah teman-teman ngopi instan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi ngobrol bareng bersama kita, menyampaikan pertanyaan juga kepada kita dan sudah menyaksikan ngopi instan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Bayu dan Pak Riksan atas informasinya yang sudah di-share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan berguna, pastinya berguna untuk seluruh WNI di Hong Kong dan Macau. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas atensinya pada malam hari ini dan tetap saksikan Ngopi Instan di episode berikutnya dengan tema-tema lain yang pastinya tidak kalah menarik. Demikianlah teman-teman, selamat malam dan sampai jumpa.